Menariknya, kepercayaan ini adalah sebuah proses. Jadi memang butuh waktu yang tidak sebentar untuk memupuk dan merawatnya. Tapi jika sekali saja dalam prosesnya Anda menorehkan tinta hitam, maka bekasnya tidak bisa hilang dengan begitu saja. Perlu ada waktu, perlu berproses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jamil Azzaini, di acara Leadership Inspiration. Semoga Anda semakin sukses, makin mulia. Ada sebuah studi dari Chaos Laboratorium. Mereka menguji dampak pandemi COVID-19 terhadap kondisi sosial manusia. Hasilnya menarik ya. Kepercayaan menjadi salah satu topik yang paling sering dibahas oleh para responden. Mengapa demikian? Karena sejatinya kepercayaan merupakan kunci sebuah hubungan yang positif. Baik dengan rekan kerja, tim, customer, bahkan pasangan hidup kita. Memang bagaimana sih gambaran saat kita sudah percaya terhadap yang lain? Saat sebuah hubungan sudah dilandasi kepercayaan, Anda yakin betul dapat mengandalkan orang tersebut. Dia bisa membuat Anda merasa aman dan nyaman untuk menampilkan diri Anda yang sesungguhnya. Sehingga Anda akan memberikan usaha terbaik, memfokuskan energi Anda untuk dapat menuntaskan tanggung jawab dengan seoptimal mungkin. Anda juga dapat mencoba hal-hal baru dengan risiko yang dapat Anda pertanggungjawabkan. Oleh karena itu, tidak heran banyak penelitian yang mengkaitkan kepercayaan dengan dampak positif untuk diri sendiri, tim, maupun organisasi. Seperti pada penelitian Gallup selama 1 dekade terakhir, data menunjukkan saat sebuah tim memiliki trust satu sama lain, maka engagement antar anggota sangat erat. Sedangkan pada penelitian Harvard Business Review, perusahaan yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi melaporkan bahwa karyawannya 74% lebih jarang yang mengalami stres, 50% lebih produktif, 30% lebih sedikit yang izin sakit, serta 40% lebih sedikit yang burn out. Selain memiliki implikasi terhadap tim dan organisasi, nyatanya kepercayaan ini juga berdampak ke tubuh kita langsung. Menurut sebuah eksperimen di The Neuroscience of Trust pada Harvard Business Review disebutkan bahwa rasa percaya membantu tubuh melepaskan hormon oksitosin. Apa itu? Hormon ini dikenal juga sebagai hormon kasih sayang. Dalam bentuk yang lebih primitif, hormon ini didapatkan atau dilepaskan saat kita merasa aman, nyaman, dan dapat didekati oleh orang lain. Nah, kembali ke eksperimen tadi. Hasilnya mengindikasikan saat kita mempercayai seseorang, maka hormon oksitosin ini akan meningkat. Saat hormon meningkat, kita menjadi lebih bahagia dan semakin percaya ke orang tersebut. Wah, banyak juga ya penelitian yang melihat positif efek ini dari berbagai sudut pandang. Lalu bagaimana jika dengan sengaja atau tidak sengaja kita menodai sebuah kepercayaan? Akankah kita kembali seperti sedia kala? Menariknya, kepercayaan ini adalah sebuah proses. Jadi memang butuh waktu yang tidak sebentar untuk memupuk dan merawatnya. Tapi jika sekali saja dalam prosesnya Anda menorehkan tinta hitam, maka bekasnya tidak bisa hilang dengan begitu saja. Perlu ada waktu, perlu berproses. Mengutip dari Robert Rosenfield, dalam bukunya It's Much Harder to Restore Trust Once It's Been Broken. Lalu apa yang dapat Anda lakukan untuk memperbaiki keadaannya?
menurut saya setidaknya Anda harus melakukan 3 langkah ini agar Anda dapat memperbaiki situasi. Yang pertama, Pak, admit mistakes. Dalam berbagai studi menunjukkan seseorang yang mampu melihat dirinya dengan lebih akurat dan mau menerima kesalahannya sendiri, maka ia akan lebih bisa menjaga kepercayaan orang lain terhadap dirinya. Karena dengan memaafkan diri sendiri, membuat kita lebih mudah memaafkan orang lain. Tapi sebelum memaafkan, Anda perlu mengakui dan menerima yang menjadi kesalahan Anda. Tentunya sikap ini akan membawa kita pada perasaan yang kurang menyenangkan, seperti merasa bersalah, sedih, kecewa, ya. Bahkan diri Anda merasakan dan mengekspresikannya, bisa jadi mengekspresikan dalam bentuk emosi yang berlebih, ya. Biarkan diri Anda merasakan dan mengekspresikan emosinya terlebih dahulu, baru setelah itu Anda menghadapi orang yang telah Anda nodai kepercayaannya. Dalam situasi seperti ini, Anda pun tetap perlu berempati. Akan ada rasa kecewa, kemarahan, kehilangan kepercayaan yang mungkin diekspresikan yang bersangkutan. Apa sampai itu sudah cukup? Belum. Anda tetap perlu meminta maaf dengan kondisi yang terjadi. Yang kedua, take full responsibility. Artinya, pertanggungjawabkan apa yang sudah Anda lakukan. Anda tidak perlu menghindar, apalagi melimpahkan kesalahan ke orang lain. Seringkali ternodanya sebuah kepercayaan bukan karena kesengajaan. Walaupun demikian, sekecil apapun peran Anda dalam kondisi tersebut, Anda tetap harus mempertanggungjawabkannya. Pada fase awal, mungkin akan sulit bagi Anda untuk menjalani percakapan dengan yang bersangkutan. Tapi sejauh Anda mau membuka diri dan bertanggung jawab atas apa yang sudah Anda lakukan, arahnya itu sudah benar. Dan yang ketiga, Anda demonstrasikan ya melalui action. Maksudnya apa? Membangun rasa percaya terhadap diri kita butuh waktu yang tidak sebentar. Apalagi jika pernah ada luka di antara kita, Anda tetap bisa memperoleh rasa percaya itu. Memang ya perlu waktu. Menjaga akuntabilitas diri Anda menjadi kunci yang kemudian akan membantu Anda. Jadi buktikan terus dengan aksi-aksi positif ya. Insya Allah kalau aktivitas-aktivitas positif terus Anda lakukan, maka itu akan mendatangkan kepercayaan kepada Anda. Contohnya ya, saat saya kemudian dulu bisnisnya bangkrut, saya punya hutang banyak ya, saya jual rumah, saya jual mobil, saya jual tanah. Maka apa yang saya lakukan? Apakah saya lari dari kenyataan? Enggak dong. Saya temui orang-orang yang saya berhutang sama dia, saya ceritakan kondisinya dan saya minta batas waktu pembayarannya. Setelah disepakati, maka kemudian saya lebih tenang ya. Dan ternyata hal ini menambah kepercayaan mitra bisnis saya kepada saya dan hingga sekarang kami tetap bersahabat dengan mereka. Kepercayaan merupakan topik yang paling fundamental dari sebuah hubungan. Hubungan kita dengan pasangan, anak, atasan, tim kita, bahkan dengan Sang Ilahi Robbi. Sayangnya, menurut penelitian, 2 dari 3 orang merasa tidak banyak yang dapat ia percaya. Jika untuk percaya saja sudah sulit, apalagi jika kepercayaan tersebut sempat dinodai. Butuh waktu dan waktu yang panjang untuk membangunnya kembali. Saya harap ketiga langkah tadi dapat membantu Anda untuk memperbaiki kepercayaan yang mungkin sudah ternodai pada hubungan Anda. Tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin dengan tetap menjaga kepercayaan orang-orang di sekitar Anda. Sukses mulia untuk Anda.